ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Babak baru pelaku pembunuhan Brigadir Joshua sudah terkuak. Kini masyarakat mulai lega setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Pengumuman tersangka baru pembunuhan Brigadir Joshua telah dilakukan Kapolri Listio Sigit Prabowo pada Selasa malam 9 Agustus 2022. Dari fakta yang ditemukan, benar Verdi Sambo yang menyuruh Baradae menghabisi Brigadir Joshua dibantu oleh anak buah Verdi Sambo yang lain. Kini tim khusus bentukan Kapolri menetapkan total 4 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Keempat orang tersebut diantaranya Barada RE, Bribka RR, KM, dan Irjen Verdi Sambo. Kabaris-Krim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan peran keempat tersangka. Peran Barada RE melakukan penembakan terhadap korban. Bribka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan korban, dan Verdi Sambo yang menyuruh melakukan penembakan dan menskenario seolah-olah terjadi tembak-menembak, kata Komjen Agus Andrianto di Mabes Polri Jakarta Selatan 9 Agustus 2022. Para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340, subsidiar pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara NS. Saudara E telah mengajukan sisi, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara NS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara NS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara RS sebagai tersangka. Sementara pelaku yang lain yang turut serta bersekongkol ada 31 personel polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik ataupun pidana dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan jumlah personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua bertambah menjadi 31 personel dari semula sebanyak 25 orang. Tim telah melakukan pemeriksaan kode etik ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil, kata Kapolri dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus 2022 malam. Dari 31 personil itu, lanjut Kapolri, 11 orang diantaranya dari personel berpangkat bintang 2 atau Irjen,
2 personel berpangkat bintang 1 atau Brigjen, 2 personel berpangkat Kombes, 3 personel berpangkat AKBP, 2 personel berpangkat Kompol, dan 1 personel berpangkat AKP. Pemeriksaan terus dilakukan dan ini masih bisa bertambah, kata Jenderal Listio. Dalam kesempatan yang sama, Irwasum Polri yang juga Ketua Tim Khusus Polri, Komjen Budi Agung Marioto, merinci 31 personel polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik atau pidana. 31 personel dengan pangkat beragam mulai dari tamtama hingga perwira tinggi, termasuk di dalamnya Irjen Verdi Sambo. Dugaan pelanggaran oleh personel Polri itu, kata Komjen Agung, berawal dari informasi yang diterima Badan Intelkam Polri. Kami mendapatkan informasi intelijen dari Badan Intelkam Polri bahwa dijumpai beberapa personel yang diketahui mengambil CCTV dan lain-lain. Oleh karena itu, Irwasum membuat tim gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Bareskrim Polri, kata Komjen Agung. Hingga saat ini, kata Komjen Agung, tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 56 personel Polri terkait kasus kematian Brigadir Joshua. Dari 56 orang diperiksa, tim menemukan 31 personel diantaranya patut diduga melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri. Dari 3 personel yang melakukan pelanggaran, 11 dilakukan penempatan khusus, 3 pati ditempatkan di Makobrimob, ujarnya. Agung kemudian merinci 31 orang yang diperiksa dan diduga melakukan pelanggaran. Terbanyak mereka berasal dari Divpropam Polri, disusul Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara NS. Saudara E telah mengajukan petisi dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara NS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KN. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara RS sebagai tersangka.